بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kajian kita malam ini sampai kepada ayat ke 273 surat Al-Baqarah. Ambil beberapa minggu ini pertemuan kita masih pada ayat-ayat berkaitan dengan infak. Mungkin malam ini adalah ayat terakhir yang kita akan kaji berkaitan dengan infak, karena ayat 275-nya mulai membicarakan masalah riba. Banyak kajian yang kita kaji berkaitan dengan infak. Dalam pertemuan terakhir, bagaimana Allah ajarkan pada kita bahwa sedekah itu kita bisa lakukan dengan sir, rahasia, bisa juga dengan i'lan atau izhar dengan terang-terangan, yang kemudian dibagi oleh para ulama dan ahli tafsir. Zakat yang wajib berikan dengan jelas dan terang-terangan sebagai syiar, kemudian sedekah di luar zakat berikan kepada sir yang dengan rahasia. Atau yang lebih fokus lagi, kapan yang lebih baik sir rahasia, karena itu lebih mulia pahalanya, lebih besar keutamaannya. Kapan kiranya untuk menarik orang lain untuk berinfak sehingga kita harus i'lan, kita lakukan i'lan. Tapi malam ini ayat yang akan kita kaji, dua ayat terakhir berkaitan dengan al-infaq ini ialah Allah ingin ajarkan kepada kita, kepada siapa saja yang terbaik kita infakkan. Secara umum telah kita kaji, berinfak kepada orang yang memerlukan, orang-orang ini adalah pahalanya berlipat ganda. Bahkan ayat yang terakhir kita kaji, Allah menyebutkan wama tunfiqu min khairin fali anfusikum, apapun dan berapapun yang kamu infak sebenarnya kamu infak untuk dirimu sendiri,
Berapapun yang kita keluarkan, sebenarnya kita sedang memberi diri sendiri sebelum menguntungkan orang yang menerima. Tetapi ayat yang akan kita baca malam ini adalah berkaitan dengan 273, berkaitan dengan kepada siapa yang terbaik kita berikan ketika kita ingin berinfak atau sedekah. Ayat ini turun, Allah ceritakan mengenai Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah para sahabat Rasul yang disebutkan bilangan mereka sekitar 400 orang. Mereka dari kaum muhajirin yang datang dari beberapa daerah ke Madinah. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, tidak punya famili, tidak punya semuanya. Mereka tinggal di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut Ashabus Suffah. Rasul selalu yang mengopeni mereka, dan selalu Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk selalu ingat pada mereka. Mereka disebut Ashabus Suffah. Mereka disibukkan oleh jihad. Setiap ada syariah atau peperangan jihad yang Rasulullah tidak hadir, mengutus satu putusan, selalu mereka berangkat. Sebagian mereka sibuk ikut syariah, ikut jihad, sebagian mereka mengajar, sebagian mereka belajar. Tugas mereka cuman itu, dan mereka hanya di masjid. Itu disebut Ashabus Suffah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki bisa pergi ke Masjid Nabawi. Biasanya kalau kita berdiri di depan pintu di rumah Siti Fatimah, kalau pintunya sana di rumah Siti Fatimah, persis depannya itu adalah dalam Masjid Nabawi ada baduk besar, itu tempatnya Ashabus Suffah. Ada tempat agak lebih tinggi, di situ mereka Ashabus Suffah biasanya duduk dan tinggal di sana. Ayat ketika Allah menceritakan Ashabus Suffah, kriteria yang layak untuk diberi bantuan itu adalah seperti mereka ini. Ayat turun untuk mereka, tetapi bukan berarti kriteria dan sifat-sifat yang terbaik untuk kita berikan sedekah kita adalah yang memiliki sifat-sifat seperti ini, kriteria semacam ini. Firman Allah, lil fuqara'i, bagi mereka orang-orang yang fakir. Artinya ini satu isyarat terlebih dahulu sebelum mensifati Ashabus Suffah, mereka disebut fuqara. Terbaik kita infakkan harta kita kepada mereka, para orang fuqara. Alladzina uhsiru fi sabilillah, mereka yang diikat, uhsiru hubisu, tertawan, ditahan, tidak mampu melakukan sesuatu karena mereka sibuk di jalan Allah. Imam ikut perang, imam mengajar, imam mengaji dengan Rasulullah. Artinya mereka di mana'uhum, mereka nggak bisa melakukan sesuatu karena mereka terikat, hanya mereka melakukan di jalan Allah fi sabilillah, dalam bentuk jihad, dalam bentuk mengkaji, dalam bentuk belajar, dalam bentuk mengajar, dalam bentuk disuruh Rasulullah kemari dan kemana. Itu mereka disebut uhsiru fi sabilillah, mereka disibukkan hanya dengan sabilillah. Ini sepertinya kriteria setelah mereka fakir, memang memerlukan. Mereka adalah bukan tidak mau kerja, bukan penganggur, tetapi mereka disibukkan di jalan Allah. Uhsiru fi sabilillah. Ini seperti sifat pertama, mereka yang disibukkan untuk melakukan sesuatu aktivitas untuk jalan Allah, apapun bentuknya. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah yang kedua, la yastati'una darban fil ard, mereka tidak mampu pergi. Darban artinya masyan, enggak mampu pergi berjalan di bumi Allah untuk mencari nafkah. Ketidakmampuan mereka karena punya kesibukan jihad fisabilillah, atau karena mereka tidak memiliki kemampuan karena sakit, atau karena tua, atau punya halangan tidak mampu bekerja. Karena Islam menganjurkan kalau rezeki Anda di tempat Anda, di kota Anda sulit, pergilah ke kota lain. Bumi Allah luas.
Mereka bukan tidak mau, tapi la yastati'un, mereka enggak mampu untuk pergi mencari nafkah di luar kota Madinah, karena disibukkan oleh jihad fisabilillah, disibukkan karena sebagian mereka sudah tua, sebagian mereka sakit, sebagian mereka tidak mampu untuk melaksanakan. Sehingga Allah sebutkan la yastati'una darban fil ard. Artinya darban fil ard, masyan fil ard. Karena kita disuruh berjalan di bumi Allah mencari rezeki. Kita enggak boleh diam untuk mencari rezeki. Famshu fi manakibiha, Allah berfirman. Famshu fi manakibiha, baru wa kulu min rizqih. Jalan di bumi Allah begini luas, jalan cari nafkah. Miskin punya kesibukan untuk jalan Allah, tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari kota mereka untuk pergi mencari nafkah, karena imma tua, imma karena enggak memiliki kemampuan, imma macam-macam alasan. La yastati'una darban fil ard. Lil fuqara, mereka orang-orang miskin, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang ditahan karena mereka sibuk di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard, enggak memiliki kemampuan untuk pergi berkeliling di bumi Allah mencari nafkah. Miskin mempunyai tugas yang mulia, karena orang belajar di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Orang menekuni pendidikan agama, karena ketika dia menekuni pendidikan agama, dia akan mampu menyampaikan ilmu agama kepada siapapun yang memerlukan. Ini perlu didahulukan kalau kita membantu orang. Ini yang perlu kita bantu, sebagai mereka tetap fokus berpendidikan, tidak kemana-mana, tapi kita harapkan dia kelak mampu menegakkan kalimat Allah. Ketiga, la yastati'una darban fil ard, mereka bukan tidak mau pergi mencari nafkah, tapi mereka tidak mampu. Bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Ada orang mampu bekerja tapi tidak mau bekerja. Beda dengan orang yang ingin bekerja tapi enggak memiliki kemampuan untuk bekerja. Rasulullah didatangi, Rasulullah enggak pernah menolak orang, siapapun diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ibnu Abbas kalau mensifati tangan Rasulullah, yaduhu karihil mursalah, tangan beliau seperti angin yang cepat, enggak sempat megang, semua dikasih pada orang yang datang sallallahu alaihi wa alihi. Tapi pernah datang seorang pemuda tegar, kuat, minta. Rasulullah kemudian memanggil dia. Rasulullah enggak pernah menolak. Tapi Rasulullah adalah pendidik, ingin memberikan pelajaran bagi manusia. Kamu memerlukan apa? Saya minta sesuatu untuk nafkah saya dan keluarga saya. Punya apa kamu di rumahmu, kata Rasulullah? Enggak ada apa-apa di rumahku ya Rasulullah, cuman ada tempat ngambil air, bawa sini tempat itu. Balik orang itu diambil dari rumahnya ini, kemudian dipegang oleh Rasulullah, dilelang oleh beliau di hadapan para sahabatnya. Siapa yang mau beli ini? Sampai terjual dengan harga 2 dirham sallallahu alaihi wa alihi. Ketika diambil Rasulullah uangnya, kata Rasulullah, 1 dirham, cepat kamu pergi belanja untuk keluargamu, penuhi. 1 dirham ini kamu beli kapak untuk memotong kayu. Pergilah mencari kayu dan jangan kembali ke tempatku sebelum 2 minggu. Sallallahu alaihi wa alihi. Beliau ingin ngajari bagaimana kalau rezeki kamu nggak dapat, nggak mampu kerja, tempat lain, cari tempat lain kerja, bukan nganggur. Dia beli kapak, dia cari kayu, jual. 2 minggu datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda sambil senyum sallallahu alaihi wa alihi, ini bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah Rasulullah, saya bisa mulai usaha mendapatkan sesuatu.
Ini lebih mulia, lebih baik daripada kamu datang minta pada seseorang. Ini kamu lebih mulia dan kamu sedang beribadah di hadapan Allah. Sifat yang Allah sebutkan, sedekah yang paling baik kita berikan kepada seorang miskin, orang yang fokus sedang menekuni di jalan Allah, dan orang yang punya uzur nggak mampu mencari atau pergi mencari nafkah. Terus sifat keempat ashabus suffah ini adalah mereka orang nggak punya. Rasulullah yang mengopeni selalu datang. Mereka nggak punya apa-apa, nggak ada keluarga, nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, nggak punya semuanya. Tetapi lihat sifat berikutnya ini, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu hal mereka bodoh, jahil bodoh, yang tidak kenal, nggak tahu keadaan mereka, sepintas orang yang bodoh itu kalau melihat mereka ashabus suffah, mereka ini dianggap orang-orang kaya, aghniya minat ta'affuf. Karena apa? Karena afif, menjaga diri. Ini yang perlu kita cari. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang memerlukan tapi tidak pernah mengeluh pada sesiapapun, menjaga harga dirinya, sehingga orang yang tidak kenal, orang yang jahil dengan keadaan mereka, buhumul jahilu, artinya yazunnuhum al jahil aghniya, orang-orang yang kaya, minat ta'affuf, karena punya menjaga harga diri, afif. Afdalul ibadatu al-afaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah yang paling mulia adalah al-afaf. Al-afaf itu adalah orang yang tidak pernah menampakkan kekurangan dan mengeluh pada orang, menjaga harga dirinya, martabat dirinya, enggak pernah mengeluh dan minta. Al-afaf. Ada orang yang tampil selalu ingin dikasihani orang. Tampil namanya orang sebut yastarhim, ingin diberi rahmat sama orang terus. Yastarhim. Ada orang afif, menjaga dirinya. Ini ashabus suffah, tidak punya sesuatu, tidak punya keluarga, enggak punya penghasilan dan semuanya, tapi sepintas orang melihat mereka, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, orang cukup, orang kaya. Apakah sombong? Tidak. Orang disebut aghniya itu bukan karena dia sombong, dia merasa cukup karena dia tidak tamak dengan apa yang dimiliki orang lain. Itu namanya aghniya minat ta'affuf. Dia tidak pernah rakus dengan apa yang dimiliki orang lain. Cukup. Pernah datang seorang kepada Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaih. Mufaddal datang menceritakan, mengeluhkan keadaannya, dia miskin, dia kerepotan, dia kesulitan. Imam Ja'far mendengar ini, langsung beliau mengambilkan 400 dinar, bukan dirham, 400 dinar dikasih. Begitu dikasih, teriak orang itu, tidak wahai cucu Rasulullah. Ya Imam, tidak, saya enggak minta, saya cuma menyampaikan keadaanku ini supaya kamu mendoakan saya. Kata Imam, aku akan doakan kamu, tapi terimalah ini. Dan sebagaimana Rasulullah daduknya mendidik orang, ini Imam Ja'far, terimalah dan aku akan mendoakan kamu. Tetapi dengarkan, jangan sering kamu mengeluh kepada orang mengenai kemiskinan dan keadaanmu, karena kamu akan menjadi hina di mata orang. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Sepertinya biasa. Ini orang-orang yang perlu infak yang lebih besar pahalanya kepada mereka. Bukan ayat ini mengajari jangan beri orang yang minta, bukan. Ini adalah masalah mana yang mulia dan mana yang tidak mulia, atau yang mana yang lebih mulia. Fuqara, orang-orang miskin, enggak punya, sibuk di jalan Allah, tidak memiliki kemampuan untuk pergi jauh mencari nafkah. Bukan hobi dengan pengangguran, tidak ingin, tapi enggak memiliki kemampuan. Terus
Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam selalu mengajarkan pada kita dalam biografi kehidupan mereka yang selalu ada dalam buku-buku ini, selalu mencari orang dan memberikan sebelum orang itu meminta. Ketika orang datang meminta, begitu ingin mulai menyampaikan satu huruf pertama, kesulitannya di stop, langsung diberikan. Pernah seseorang mengatakan, dengarkan dulu keluhanku ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah. Sang imam menundukkan kepala, beliau berkata, aku malu di hadapan Allah kalau aku membiarkan engkau menurunkan nilai dan harga wajahmu di hadapanku. Aku harus memberikan kepadamu sebelum kamu, karena kalau orang sudah menyampaikan semua keluhannya, kemudian kita bayar, kita beri, kata Rasulullah, kamu cuman membayar harga rasa malu yang ia sampaikan kepadamu, belum sedekah. Kalau kita tahu tapi ya, ada beberapa orang, subhanallah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat itu. Ada beberapa orang itu menikmati kalau ada orang mengeluh kepada dia, dinikmati, terus diulur. Dia merasa nikmat kalau ada orang memerlukan dia, diminta besok datang, diminta ini, terus dinikmati. Padahal pelajaran yang diberikan oleh Ahlul Bait, berikan dia sebelum minta. Kalau dia sudah minta, kamu hanya membayar harga rasa malu yang ia sampaikan kepadamu. Kalau kita tahu. Karena sebagian orang gitu afif. Orang melihat merasa cukup. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Afif. Pernah orang datang pada Imam Husain, begitu mau menyampaikan halnya, kata Imam Husain, cukuplah. Tidak ya Imam, kalau terpaksa kamu sampaikan, tulis di lantai ini, di padang pasir. Kemudian beliau masuk, memberikan uang lewat pintu, gak dibuka lagi. Ambillah hakmu dan maafkanlah aku dalam kekuranganku. Ketika orang itu menerima, ternyata yang diminta dengan yang diberi tidak pernah ia bayangkan. Berpuluh, beratus lipat ganda. Kemudian orang itu ketika imam berkata, terimalah dan maafkan kekurangan kami. Kata orang itu, ya Rasulullah, teriak dia, wahai cucu Rasulullah, yang ku minta dengan yang kamu beri berlipat-lipat, kamu masih minta maaf. Iya, karena aku merasa salah. Kenapa aku enggak mendatangi engkau sebelum engkau datang minta kepadaku? Alaihissalam al-Imam Husain. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Tapi tadi kan al-jahil, orang yang bodoh, gak tahu hal mereka, menganggap mereka orang-orang kaya. Tapi ketika membicarakan Rasulullah, Allah gak mengatakan ya'rifunahum bisimahum. Orang-orang luar, orang-orang yang ramai akan tahu juga kalau mereka ini adalah orang miskin. Yang disebut cuma sayyidul wujud, ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal dengan alamat-alamat, tanda-tanda mereka. Tanda-tanda kemiskinan itu ada, Rasulullah sangat kenal, dan Rasulullah memperhatikan hal semacam itu. Pertama. Kedua, membicarakan sifat mereka, ashabus suffah, fuqara, tapi mereka sibuk di jalan Allah. Mereka enggak memiliki kemampuan untuk pergi jauh mencari nafkah. Sepintas orang yang bodoh enggak tahu keadaan mereka, menganggap mereka orang kaya. Tetapi kemudian Allah enggak menyebutkan. Orang-orang banyak lain tertentu juga tahu kalau mereka itu dengan tanda-tandanya, pakaiannya biasa, mungkin miskin. Enggak. Yang disebut tahu oleh Al-Quran cuma Rasulullah. Ta'rifuhum anta ya sayyidil wujud sallallahu alaihi wa alihi. Anta ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengenali mereka untuk menghargai para fuqara ini, supaya hal keadaan mereka bukan semua orang tahu. Yang tahu cuman pemimpin beli mereka yang paling mulia, sayyidil wujud Muhammad, sahibul qarbir rahim, yang punya hati yang lembut. Cuman kau sayyidil wujud yang tahu sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi ketika Allah menyebutkan ta'rifuhum, kamu tahu, Allah enggak menutup untuk Rasulullah saja. Bisimahum.
dengan ada. Sima itu alamat, ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Oh, mereka merasa cukup. Sepintas orang melihat orang kaya, mereka selama menutupi keperluan mereka, tetapi ada hal-hal sesuatu yang nggak mampu ditutup. Nggak punya rumah, apalagi yang ditutupi. Mereka tinggal di situ. Ada tanda-tanda kalau mereka memiliki kemiskinan itu, mereka hidup dalam kemiskinan ada. Sesuatu yang masih mereka mampu tutup, mereka tutup sehingga orang lain menganggap mereka kaya. Nggak pernah minta. Sudah makan atau tidak nggak ada yang tahu, bisa nutup. Tetapi ada berkaitan baju yang sangat sederhana, baju yang cuman itu 1-2 yang dia pakai, itu ta'rifuhum, kamu mengenali mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka itu ada. Ini pun kita harus belajar sebenarnya. Dalam kanan kiri kita ada hal yang kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sampai, ya nggak sampai. Ta'rifuhum bisimahum, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda itu bermacam-macam. Bermacam-macam tanda-tanda. Mungkin bentuk pakaiannya, bentuk penampilannya, bentuk caranya, kadang-kadang ada juga cara bicaranya, macam-macam. Ta'rifuhum bisimahum. Tetapi yang sifat berikutnya, mereka miskin, fokus dalam jihad fisabilillah, segala urusan fisabilillah, tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah di luar. Sepintas mereka karena afif menjaga harga diri, sepintas mereka dilihat oleh orang-orang yang enggak faham seakan-akan orang kaya. Sifat terakhir, la yas'alunan nasa ilhafa, enggak pernah minta orang dengan maksa. Ilhaf itu memaksa. Ilhaf artinya ilhahan, memaksa. Yas'alunan nasa ilhafa. Al-ilhaf itu adalah orang yang minta nggak mau kalau nggak diberi, terus dikejar, memaksa. Itu namanya ilhaf. Para mufassirin ketika menyebutkan ayat ini punya dua arti. Mereka memang tidak pernah minta, apalagi memaksa. Tidak pernah minta sama sekali, sehingga nggak pernah memaksa. Memang nggak pernah minta. Buktinya Al-Quran mengatakan sepintas mereka melihat seperti orang kaya. Kalau sering minta, orang nggak tahu kalau mereka itu bukan afif. Kedua, cuman ada tanda-tandanya saja. La yas'alunan nas, sama sekali tidak minta sama orang, sama sekali. Minta dengan sederhana atau minta maksa, la, sama sekali tidak. Ini arti pertama. Dikuatkan dengan ayat yang ada juga, ta'rifuhum bisimahum la yas'ala. Kemudian yahsabahumul jahilu aghniya minat ta'affuf, orang menganggap dia orang kaya. Kalau sering minta, orang pasti nggak perlu, nggak ada yang menganggap kaya, berarti nggak pernah minta walau nggak maksa. Arti kedua dalam hakikat ayatnya, mereka kalau terpaksa minta, minta dengan cara yang penuh sopan, dengan menghargai dirinya, tapi tidak pernah memaksa dalam minta. La yas'alunan nasa, artinya Allah yang menyebutkan kalau mau sedekah berikan pada siapapun silahkan. Kemarin kan kita dijawab oleh Allah, kepada siapa kita sedekah? Qul ma anfaqtum min syai'in falil walidain wal aqrabin, sampai pada kedua orang tua, kerabat dan semuanya. Tapi ini dalam bentuk umum, kalau mau bantu orang silahkan bantu, tapi cari manusia-manusia yang tipenya semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa dalam beberapa hadis mengancam orang-orang yang suka minta sementara dia masih punya. Ada kan orang hobi minta walaupun punya. Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa beliau pernah bersabda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jamrati jahannam. Kalau ada orang minta sementara dia sudah cukup, sudah punya, maka sebenarnya dia sedang memperbanyak api di Jahannam, bara di Jahannam. Islam tidak melarang orang minta. Kadang-kadang orang minta silahkan, tapi ketika ia memerlukan silahkan.
Mungkin dia tidak, orang lain nggak mengetahui keadaan dia, kemudian dia minta. Karena dalam Al-Quran ada infak lis-sa'ili wal mahrum, pada orang minta. Tetapi Allah memuji orang yang tidak pernah minta, atau kalau minta pun tidak memaksa. Tapi riwayat-riwayat yang lain Rasulullah mengancam orang minta sementara dia masih punya, maka sebenarnya dia sedang minta tambahan untuk memperbanyak jamrah bara di neraka jahanam, wa na'udzubillah. Karena itu katanya orang yang suka minta dalam riwayat-riwayat yang ada, nanti di hari kiamat dibangkitkan gak ada dagingnya, cuma tulang sama kulitnya dia. Jadi orang terhina. Kadang-kadang sekarang ini minta dijadikan satu pekerjaan. Belum lama kita dengarkan 2,5 tahun atau 3 tahun yang lalu, raja pengemis punya rumah mewah, CR-V, Honda mobilnya dan segala macam ditampilkan di media ini, dan dengan bangga, bagaimana itu dianggap kerja. Punya tempat segala macam, pakai baju biasa, sampai di tempat-tempat daerah dia dibuka semua bajunya dengan penampilan macam-macam, dia keliling. Kata Rasulullah, yastakthiru min jamrati jahannam. Dia sedang memperbanyak bara-bara jahannam yang sedang ia ambilkan. Ia numpuk-numpuk jahannam. Wa na'udzubillah. Kapan kita minta? Ketika kita sangat-sangat memerlukan kepada orang yang tertentu dengan cara bahasa yang indah dan tidak maksa. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak pernah minta, tidak banyak mengeluh, orang-orang aziz, afif, kalau kita punya kelebihan, dahulukan mereka sebelum yang lain. Ini pelajaran ayat ini. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Enggak pernah minta orang maksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan dalam bentuk harta dan atau apapun yang kamu infakkan, yakinilah bahwa Allah Maha mengetahui berkaitan dengan yang kamu infakkan itu. Maha mengetahui niat menginfakkannya. Maha mengetahui dari harta apa kita infakkan. Maha mengetahui apa yang kita inginkan di balik infak ini. Semuanya fa innallaha bihi alim. Jadi ayat 273 mengajarkan berinfak yang paling mulia adalah kepada mereka orang-orang yang tipenya tidak minta memaksa, yang tipenya afif, menjaga dirinya, enggak gampang ngersulo kata orang Jawa, enggak gampang mengeluh, minta sana minta sini, yang orangnya adalah memang udzur, enggak mampu untuk mencari dan semuanya itu dahulukan. Yang lainnya silahkan diberi, tapi itu dahulukan. Karena itu pasti akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini 273-nya. 274-nya alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Buku-buku mufassirin yang ada di tengah-tengah umat Islam ini, banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Diriwayatkan beliau punya 4 dirham, beliau infakkan 1 dirham di malam hari, 1 dirham di setengah siang hari, 1 dirham yang ketiga diinfakkan dengan sembunyi sir, 1 dirham lagi diinfakkan dengan alaniyah, terang-terangan di hadapan orang. Turun ayat ini. Rasulullah kemudian memanggil beliau, "Ya Ali, kenapa kamu melakukan hal semacam itu?" Jawaban beliau, "Aku akan melihat apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang berinfak, karena itu aku lakukan semua itu ya Rasulullah." Dan gembira Rasulullah dengan jawaban itu.
alladzina yunfiquna amwalahum, mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka, billaili waktu malam, wan nahari waktu siang, sirron dengan rahasia, wa alaniyatan dengan terang-terangan. Pertama, ada beberapa yang akan kita berhenti pada ayat ini. Pertama, lihatlah kemurahan Allah. Mereka yang menginfakkan harta-harta mereka, padahal harta ini harta Allah, bukan harta kita. Tapi Allah nisbatkan pada kita amwalahum, harta-harta mereka, dan ini kemurahan Allah. Al-malu malullah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan kepada mereka dari harta-harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kita lahir enggak punya apa-apa, semua harta miliknya, tetapi masih dinisbatkan pada kita untuk memuliakan kita. Alladzina yunfiquna amwalahum. Allah enggak mengatakan yang menginfakkan harta-harta kami yang sedang kami titipkan, enggak. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Perhatikan ayat ini. Allah dahulukan malam sebelum siang, bil-laili baru wan-nahar. Yang kedua, Allah dahulukan sirran, rahasia, wa alaniyah baru alaniyah. Ini ayat isyarat menunjukkan bahwa sadaqatus sir lebih mulia di sisi Allah. Karena itu Allah dahulukan malam dan dahulukan sir di atas nahar, siang, dan di atas alaniyah, terang-terangan. Beberapa pertemuan terakhir lalu kita sebut beberapa hadis. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rahman, ghadabullah. Sadaqatus sir itu memadamkan kemarahan Allah. Pertemuan terakhir yang lalu saya sampaikan bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin kalau tiap malam keliling sir, yunfiquna amwalahum bil-laili. Jadi kita ini bukan harus berinfak malam, siang lain, malam sendiri. Ini artinya Allah ini menyebutkan malam, siang, sir, alani. Artinya setiap dia punya uang, tidak ada waktu tertentu. Malam hari berinfak, siang hari berinfak, bisa terang-terangan orang minta di hadapan orang dia beri, bisa rahasia, selalu berinfak. Jangan nanti ada orang minta uang di depan orang, kita mengatakan jangan, karena saya tidak mau memberikan depan orang, nanti sir saja. Al-Quran mengizinkan kamu bisa memberikan sir atau alaniyah, dan semua itu fa innallaha bihi alim, Allah Maha mengetahui. Jangan kita mengulur-ngulur. Cuman Allah sebutkan sini mereka menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari. Artinya apa? Sepanjang jam ini boleh kita infak. Karena kalau kita hitung sehari itu ya cuman malam dengan siang, lebih dari itu. Artinya kapan saja infak. Gak ada kita berkata, oh ini bukan jam untuk membantu orang, ini jam bukan untuk berinfak, ini bukan kita duduk di bangku sekolah ada jamnya, ada pelajaran. Enggak. Infak ini fil laili wan nahar. Kapan ada waktu kesempatan, ada kesempatan dan ada orang memerlukan, infakkan semampu Anda. Bil laili wan nahar, sirron, rahasia, wa alaniyah, dan terang-terangan. Jadi kita berhenti pertama, yunfiquna amwalahum, Allah nisbatkan harta ini harta milik mereka. Karena itu pernah saya sampaikan dalam pertemuan tersebutnya, bagaimana Allah menggugah untuk kita berinfak. Bukan cuma Allah nisbatkan harta yang kita miliki ini, ya ini milikmu. Bukan cuma itu, bahkan sampai kadang-kadang Allah menggunakan dalam bahasa wa aqridullaha qardan hasana, utangi Allah, utangi. Orang kalau nggak tergugah diminta infak dengan bahasa utangi Allah, apa artinya utangi? Harta miliknya
jiwa kita miliknya, semua yang ada miliknya. Tapi bahasanya wa aqridullah, utangi Allah. Qardan hasana, utangan yang baik. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili. Ini pun pakai fi'il mudhari, yunfiqun, terus menerus. Jadi ayat ini turun pada Imam Ali, tapi enggak berhenti di situ ayat ini. Ayat ini berjalan sampai hari kiamat. Siapa yang menginfakkan hartanya di malam, di siang, sir alaniyah akan mendapatkan pahala ini. Walaupun as-sabaq yang terdahulu adalah yang melakukan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bil-laili wan nahar, sirran, rahasia, wa alaniyah. Kadang-kadang orang harus terpaksa mengeluarkan dengan terang-terangan, nggak bisa rahasia. Di rumah Anda banyak tamu, orang datang minta, nggak bisa Anda tolak mengatakan saya minta rahasia saja, enggak. Keluarkan alaniyah, keluarkan. Setelah itu Allah sebutkan gini, falahum ajruhum. Bagi mereka pahala mereka. Allah nggak gunakan kalimat ajr kecuali pahala yang baik, pahala. Kalau jaza balasan, bisa jaza sayyi'ah, bisa jaza hasanah, bisa balasan baik, bisa balasan jelek. Tapi kalau ajr baik. Falahum, bagi mereka yang menginfakkan hartanya di malam hari, siang hari, rahasia, sirran atau alaniyah, terang-terangan, falahum. Allah nggak mengatakan aku akan balaslah, falahum ajruhum, seakan-akan kamu akan mengambil hakmu, ini hakmu, pahala ini hakmu karena kamu yang berinfak. Padahal Allah kalau nggak membalas kita pun tetap hak Allah. Tetapi begitu Allah ingin menghargai orang yang berinfak ini, bahwa kamu berinfak dengan hartamu dan kamu adalah milikmu pahala itu, karena itu adalah kamu yang berinfak. Falahum ajruhum, nggak hilang. Di sini Allah cuma menyebutkan falahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Allah nggak sebut 10 kali lipat, 700 kali lipat. La, falahum ajruhum, khalas. Pahalanya ada pada mereka. Hum, mereka ini karena begini ayyuhal ikhwah. Ini gak disebutkan bilangannya, menunjukkan juga bahwa Allah akan memberikan yang tanpa kita duga. Tetapi masih lahum ajruhum, kembalinya kepada siapa? Hum, yang menginfakkan. Seakan-akan begini, infak pahala yang infak, pahala dari infak yang kamu keluarkan wahai manusia, tergantung kamu ketika mengeluarkan. Niatnya itu yang akan membuat pahalanya, karena itu ada pada kalian sendiri. Lahum ajruhum, pada mereka yang menentukan nanti. Bisa niatnya ikhlas 70 kali lipat, bisa lebih 700 kali lipat. Falahum ajruhum, mereka. Karena itu beliau sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, rubba dirhamin sabaqat mi'at alf dirham. Kadang-kadang 1 dirham pahalanya bisa mengalahkan 100.000 dirham. Falahum ajruhum, bagi mereka. Ini yang pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang sebelum ini. Setiap petani kalau mau nanam, cari bibit yang paling unggul, yang baik. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya berlipat-lipat. Kita berinfak harus begitu. Kalau berinfak cari bibit yang terbaik, infaknya dari harta yang halal, yang menyenangkan, yang menerima dengan niat yang baik, supaya bibit yang baik ini falahum ajruhum, nanti pun hasilnya akan sesuai dengan yang kita lakukan. Cuman ada satu lagi sambungan ayat ini, falahum ajruhum inda rabbihim. Allah sebutkan bagi mereka pahala mereka. Di mana ya Allah? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini tafkhiman lil ajr, menunjukkan agungnya pahala ini karena Allah nisbatkan kepada dia, Allah. Falahum ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini pahala
bukan yang nyimpen, bukan yang akan memberikan. Ini bukan cuman kita titip, enggak, tapi kita sedang dijaga di sisi Tuhan mereka, Allah yang menjaga. Dalam hadis yang sahih pernah Rasulullah gambarkan sallallahu alaihi wa alihi, orang kalau sedekah itu dengan niat yang ikhlas sedikit, itu Allah piara sedikit ini, piara sampai menjadi besar. Kenapa? Karena inda rabbihim, di sisi Allah, Allah yang mengambil. Nampaknya sesuatu yang kecil tapi dipiara Allah jadi besar. Kalimat inda rabbihim menunjukkan besarnya pahala itu karena di sisi Rabb, di sisi Allah. Siapa Allah? Yang pemberiannya tanpa mampu dan pernah dihitung dan tanpa terbatas. Kalau kita jeli, istri Fir'aun yang oleh Al-Quran dijadikan contoh suri tauladan untuk lelaki dan wanita sama karena keagungannya. Ketika istri Fir'aun minta kepada Allah surga, gak berkata, ya Allah berikan aku surga, bangunkan aku surga. Rabbibni li indaka, ya Allah bangunkan untukku di sisimu surga, di sisi Allah, inda Allah. Karena yang mulia surga dan semua pemberian itu karena apa? Dinisbatkan kepada Allah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Ini istri Fir'aun enggak mengatakan rumah baru di sisimu, tidak, tapi di sisi ini dulu baru menyebut rumahnya. Karena yang mahal adalah indak, indallah. Falahum, bagi mereka pahala mereka. Di mana? Inda rabbihim. Udah kita nggak bisa membayangkan berapa pahalanya nanti sisi Allah kok. Banyak kejutan nanti di akhirat itu. Banyak kejutan. Karena kita di hadapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Fakhrul Razi dalam tafsirnya pernah meriwayatkan ada orang di akhirat ini beriwayat dari Rasulullah, nanti dia mendapatkan pahala. Dia heran, sepengetahuan saya hidup di dunia nggak pernah melakukan hal-hal yang indah, ada pahala besar-besar ini. Ya Rabb, dari mana ini? Dalam riwayat itu teruskan, kamu pernah suatu malam sakit dan kamu nggak bisa tidur. Dalam posisi yang sakit kamu nggak bisa tidur, kamu pernah teriak, ya Allah, menyebut namaku, dan inilah pahalamu. Dari hati dia nyebut nama Allah. Inda rabbihim, di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan nanti di mizan ada orang ditimbang amal soleh dan amal jeleknya. Tiba-tiba yang amal solehnya ringan, amal jeleknya begitu berat. Kita tahu, fa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, yang timbangannya ringan, hawiyah tempatnya. Tahu-tahu malaikat datang membawa satu kertas kecil, diletakkan di tempat amal solehnya, terus begitu berat mengalahkan. Orang ini bertanya, ya Rabb, ya Allah, robekan coba sedikit ini apa yang menjadikan amal solehku begitu berat? Sementara tadi dalam hisab semua amalanku telah kamu sampaikan dan aku telah memahami semua yang aku lakukan, tapi yang ini aku nggak tahu apa ya Rabb. Ini adalah catatan kamu suka difitnah orang dengan sesuatu yang kamu nggak pernah melakukan, maka inilah pahala untukmu. Akhirat, ardul mufajaat, mahsyar, ada sesuatu yang tidak terlintas dalam kebaikan, tapi hati-hati, ada juga hal-hal yang tidak terlintas dalam kejelekan, wa na'udzubillah. Yang jelas adalah falahum ajruhum inda, di sisi rabbihim, Tuhan mereka. Terus ini pahala yang berinfak di malam dan siang, sir wa alaniyah, terang-terangan atau rahasia. Bagi mereka pahala mereka di mana? Mereka. Terakhir, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada pahala yang lebih besar, bahwa pahala ini Allah jamin orang yang suka berinfak tidak akan takut dan tidak akan sedih.
Allahu Akbar. Hidup ini cuman ini. Hidup ini orang kalau sudah merasa enak, aman, gak takut dengan apa yang akan datang, dan gak menyesal dan gak sedih dengan apa yang telah lewat, selesai kehidupan dia. Ternyata berinfak itu besar pahalanya, karena ayat jaminan Allah memberikan tidak takut, tidak sedih. Sebenarnya di ayat lain ini Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang menerima Islam seutuhnya. Tapi di sini disamakan berkaitan dengan infak saja. Ketika ayah kita mulai diturunkan dari tempat trainingnya, Adam dan ibu kita Hawa, dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita kaji, dalam ayat 38 Allah berfirman, "Qulna habitu minha jami'a." Turun semua dari tempat surga ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti apabila ku sampaikan, ku turunkan petunjuk dariku, yaitu nabi yang kuutus atau kitab yang kuturunkan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau aku turunkan nanti, aku datangkan untuk kalian petunjukku. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang mengikuti petunjukku tidak akan takut, tidak akan sedih. Untuk siapa ini? Yang mengikuti petunjuk Allah, yang mengikuti Islam secara keseluruhan, jaminannya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sementara ternyata infak itu begitu besar pahalanya, karena jaminan orang yang berinfak selain pahala Allah berikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat lain, ketika Allah menafsirkan, menjelaskan kepada kita mengenai hamba-hambanya yang mengikuti semua perintahnya, yang bertakwa dalam seluruh kehidupannya, yaitu para aulia, Allah sebutkan dua ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa para wali Allah tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Siapa mereka para wali Allah? Yang beriman dan yattaqun, yang selama hidupnya bertakwa dengan fi'il mudhari', senantiasa hidup bertakwa, baru mendapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka para aulia Allah, karena mereka telah mengikuti hudaya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ternyata berinfak itu juga mendapatkan pahala sebesar ini. Ini merupakan begitu dahsyatnya berinfak di jalan Allah, berinfak membantu orang miskin, berinfak apapun, selagi dengan niat yang baik, dengan harta yang halal, maka selain falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim, enggak perlu rasa takut, wala hum yahzanun, tidak takut di dunia dan tidak takut di akhirat. Karena orang-orang yang istiqomah itu, yang mengikuti hudaya, man tabi'a hudaya fala khaufun, orang-orang yang istiqomah, para aulia itu, mereka kalau mau mati, para malaikat turun untuk menyebutkan kalimat ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mereka orang-orang yang beriman dan istiqamah, memegang teguh keimanannya. Para malaikat datang untuk berkata, jangan takut, jangan sedih, berkabar gembiralah dengan surga. Kami para malaikat pendamping kalian di dunia dan di akhirat. Ternyata infak ini begitu besar pahalanya. Karena itu orang yang bakhil itu jauh dari Allah, dan sementara orang yang karim, sakhi adalah orang yang paling dekat kepada Allah dan layak untuk mendapatkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun sepintas kita seperti biasa, padahal ini adalah merupakan nikmat besar yang Allah tidak akan berikan kecuali pada hamba-hambanya tertentu, para auliyanya, dan termasuk kepada al-munfiq, orang yang berinfak. Karena tidak takut itu problem yang musibah paling besar itu adalah rasa takut. Orang kalau hidup dihantui dengan ketakutan, selesai kehidupannya. Dia sudah mayit, sudah mati dia. Bahkan mati lebih baik. Karena itu kalau Allah mengancam satu umat dengan siksaan, sebelum kelaparan, sebelum semuanya, rasa takut. Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Akan diuji. Berkaitan apa yang diuji? Pertama, rasa takut. Orang kalau takut habis sudah. Baru lapar, baru paceklik, naksin minal amwal anfus, susah ekonomi dan semuanya, baru datang musuh dan semuanya nanti. Tapi pertama adalah musibah terbesar, rasa takut. Karena itu orang nggak cukup punya harta tapi takut, nggak bisa hidup. Coba lihat akhir surat yang Allah sebutkan dalam فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Enggak berhenti. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Dalam menyembah Allah, pemilik Ka'bah yang telah mengenyangkan mereka, memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak lapar. Tidak lapar saja tidak cukup, tetapi وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, diselamatkan dari rasa takut. Sementara 275 yang kita kaji malam ini, orang yang berinfak malam dan siang, sirro alania, rahasia atau terang-terangan, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Tuhan mereka, dan mereka tidak takut dan tidak sedih. Inilah kajian kita berkaitan dengan infak dengan berapa belas ayat yang lalu. Baru minggu yang akan datang baru kita masuk berkaitan dengan ayat yang akan membahas masalah ar-riba. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.